Eh, iya, tanggapan saya mungkin cuma ada dua kata, Iya. luar biasa. Karena saya juga setelah masuk di ruangan ini hadir di sini dan saya diberikan pelajaran terbaru bahwa ternyata jajaran TNI juga memiliki peran dan sangat progresif dalam persoalan pendidikan politik dan kemudian sosialisasi berkaitan dengan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah yang hari ini ada. Dan saya kira ini adalah langkah cepat dan kemudian langkah progresif dari jajaran TNI melalui Pak Danrem, karena program-program seperti ini terus terang harus saya sampaikan tidak hanya jarang dilaksanakan oleh oleh beberapa lembaga lain, tapi ya khususnya di Maluku masyarakat kita masih sangat minim dengan informasi dan kemudian program-program pendidikan seperti ini yang tentu akan sangat berguna manfaatnya bagi masyarakat dan kemudian bagi budaya demokrasi kita. Dan untuk itu saya katakan luar biasa karena sangat edukatif, sangat menginspirasi, dan ini akan menjadi embrio baru jika seluruh jajaran TNI mampu progresif seperti ini. Saya kira kami penyelenggara, sebagaimana saya katakan tadi, akan merasa sangat terbantu karena ternyata bukan cuma teman-teman media yang bisa merancang kegiatan podcast seperti hari ini, tapi ternyata jajaran TNI juga mampu, sehingga ini menjadi pengalaman baru. Karena jujur saja, misalkan saya di hadapan saya dua host yang salah satunya menggunakan seragam TNI, ini adalah pengalaman terbaru bagi saya. Selain itu, ini adalah bentuk dari kerjasama antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan juga pihak keamanan, dalam hal ini TNI, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Danrem. Dan terus terang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang tidak seperti biasanya, karena kita sudah lebih terbuka dan kemudian lebih familiar dengan keadaan dan kondisi perkembangan zaman. Dan harapan kami kegiatan-kegiatan seperti ini, Komandan izin, ini bisa lebih kita perbanyak, karena tentu masyarakat kita butuh informasi yang lebih banyak berkaitan dengan seluruh tahapan yang dilaksanakan. Dan kemudian masyarakat kita juga perlu dibina dan dididik berkaitan dengan keberagaman, kemudian kedamaian, rasa saling memiliki, kemudian penghormatan satu dan lainnya, itu adalah penting. Halo sahabat dan followers podcast 151 Bidaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Udah lama nggak ketemu ini. Baik, jumpa lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsa Sail, dan tentunya ditemani host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I'm Queen Braju Santos Santana, daughter of Captain CAJ Laurinho dos Santos and Second Lieutenant Jeblinnya Naomi. I'm very happy and join us with 151 Binaya Podcast. Hola colega, ¿cómo está? Muito contente en encontrar por você. Gracias a Deus, obrigada. Hola, Nada. Benar nggak Kak Santa? Benar, Kak. Bahasa apa tuh Kak Santa? It is a Portuguese language or língua da portuguesa. Oh, bahasa Portugis. Artinya apa tuh Kak Santa? Artinya, apa kabar semuanya? Saya senang bertemu dengan Anda. Tuhan memberkati dan terima kasih.
Oh, Brigada. Baik, tepuk tangan dulu Brigada. dong. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang kembali di rumah podcast 151 Binaya. Nah, saya sangat menyadari bahwa sahabat setia podcast 151 Binaya pasti lagi sibuk-sibuknya nih. Ada yang kerja, ada yang sibuk di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat sekalian dapat meluangkan sedikit waktu untuk menonton video-video yang ditayangkan di 151 Binaya Podcast YouTube channel. Baik, dalam 45 menit ke depan, saya Sardako Travela Aprilia Sasail dan Koimbra akan menemani kalian lewat studio podcast 151 Binaya yang dapat kalian saksikan melalui 151 Binaya Official YouTube channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Kak Ella dan teman-teman. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Ketua KPU Provinsi Maluku. Selamat sore, Bapak. Sore. Oke. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat datang Bapak di podcast Korem 151 Binaya. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke pokok perbincangan kita di sore hari ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat biar sahabat-sahabat followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, khususnya warga masyarakat Provinsi Maluku lebih mengenal siapa Bapak Ketua KPUD Provinsi Maluku kita. Baik, terima kasih Miss Ella sama Miss Combira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Fuad. Saya Ketua KPU Provinsi Maluku periode 2024-2029 dan hadir di sini mewakili KPU Provinsi Maluku dalam podcast bersama dengan Korem 151 Binaya. Berarti Bapak baru ya? Kan periode 2024-2029. Kami baru dilantik per Maret di tanggal 24 Maret 2024. Oh, baik Bapak. Nah Bapak, kami dan seluruh teman-teman khususnya masyarakat Maluku pengen tahu nih Bapak, mungkin tugas Bapak sebagai Ketua KPU dan mungkin wewenang Bapak sebagai Ketua KPU di jajaran Provinsi Maluku ini Bapak. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dan Rem 151 Binaya karena telah menginisiasi acara podcast seperti ini, dan tentunya ini adalah suatu kegiatan yang bagi kami KPU adalah kegiatan yang penting karena sebagai sebuah bentuk politik exercise dan juga bentuk sosialisasi dari stakeholder yang hari ini juga membantu KPU dalam pelaksanaan persiapan dan seluruh pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 nanti. Saya bisa hadir sebagai narasumber di podcast ini adalah sebuah kebanggaan kakak berdua, dan saya kira program-program edukatif seperti ini perlu diperbanyak, dan jika seluruh stakeholder terkait mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu kami sebagai KPU merasa terbantu karena dua hal tadi, selain sebagai kegiatan sosialisasi juga sebagai kegiatan yang merupakan politik exercise bagi masyarakat, yang tentunya di dalam dua kegiatan ini seluruh informasi dan seluruh hal berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat bisa kita bangun dari program-program seperti ini. Betul Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Provinsi Maluku. Oke, nah Bapak, saya boleh tanya kan? Boleh. Oke, boleh Bapak? Boleh. Oke. Boleh. Nah, kan kita perlu tahu nih secara integratif, holistik, dan komprehensif tentang KPU. Apalagi sekarang menjelang pilkada semakin dekat. Sehingga kami mau tahu bagaimana atau sejauh mana
Dan sampai detik ini KPU Provinsi Maluku menyiapkan berbagai keperluan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di Maluku. Boleh Bapak jelaskan? Ya, jadi tahapan persiapan kami itu sudah kita laksanakan sampai dengan terakhir hari ini. Sudah kita masuk pada proses persiapan penetapan bakal pasangan calon yang nanti akan kita tetapkan di tanggal 22 September nanti sebagai pasangan calon, yang sebelumnya telah dilaksanakan pendaftaran pasangan calon di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus, dan proses verifikasi dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan dan juga hasil perbaikan dokumen yang telah dilaksanakan telah dimasukkan seluruh bakal pasangan calon, dan segera akan kita telah melakukan verifikasi dan segera akan kita tetapkan di tanggal 22 September nanti. Nah, kemudian proses pemutakhiran daftar pemilih juga sudah kita lakukan dan kita menuju pada penetapan DPT nanti yang akan kita laksanakan di juga tanggal 22 dan 23 yang akan menjadi dasar dari penetapan pemilih yang namanya akan kita umumkan di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh provinsi Maluku. Kemudian juga sama teman-teman di KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan tahapan yang sama, dan nanti di tanggal 23 kita akan melaksanakan pengundian nomor urut terhadap seluruh pasangan calon yang sudah ditetapkan, dan di tanggal 25 kita sudah masuk di masa kampanye bagi para pasangan calon. Untuk teman-teman yang di tingkat kabupaten kota tentu menetapkan pasangan calon untuk bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Tahapan yang lainnya kita sudah melaksanakan sejak tahun kemarin mulai dari penetapan perencanaan dan penetapan anggaran dengan pemerintah daerah masing-masing baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kita sudah membentuk badan etok kita, perangkat kami di tingkat kecamatan dan tingkat desa, jadi ada PPK dan PPS. Dan ketika nanti DPT kita sudah ditetapkan, jumlah TPS final kita sudah ada, maka kita akan menuju juga pembentukan badan etok kita yang terakhir adalah KPPS, penyelenggara di tingkat TPS yang nantinya akan menyelenggarakan pemungutan suara di masing-masing TPS. Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan. Nah, semoga kita semua harap agar semuanya nanti siapapun yang menang dan kalah bisa menerima dengan baik. Betul. Nah, baik Bapak. Sebagai Ketua KPUD Provinsi Maluku, tentu Bapak harus menjaga netralitas kan Bapak? Tentu, ya. Nah, ya baik. Berhubung kita juga harus bermuamalah antar sesama manusia. Nah, manusia ini kan harus hidup sosial ya, berdampingan, saling membantu gitu Bapak. Nah, bagaimana tips Bapak dalam menjaga netralitas tersebut Bapak, biar hubungan antara Bapak sebagai Ketua KPUD Provinsi Maluku dan para paslon tersebut itu terjalan dengan baik Bapak gitu? Iya, saya kira sebagai anggota KPU dan penyelenggara pilkada dalam hal ini, kita dituntut dan diminta untuk bertindak secara adil dan setara, memperlakukan seluruh peserta setara, berimbang, dan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang melekat yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Nah, tentu saya kira selama tidak ada tindakan-tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu atau kemudian keberpihakan yang terkait dengan kepentingan tertentu, dan kita bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan,
saya kira itu adalah porsi terbaik melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dan juga menjaga hubungan dengan seluruh peserta yang ada. Tentu kami sudah harus bisa menempatkan mana posisi kami sebagai penyelenggara dan mana sebagai pribadi-pribadi yang tentu punya hubungan-hubungan silaturahmi dan dengan yang lain. Yang pasti tidak harus sampai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan seluruh kepentingan pasangan calon dan kemudian kewenangan kami serta tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Nah, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Nah, baik Bapak, ada lagi pertanyaan saya nih, mungkin pendapat Bapak soal rumah podcast 151 Bidaya ini Bapak. Iya, tanggapan saya mungkin cuma ada 2 kata. Iya. Luar biasa, karena saya juga setelah masuk di ruangan ini hadir di sini dan saya diberikan pelajaran terbaru bahwa ternyata jajaran TNI juga memiliki peran dan sangat progresif dalam persoalan pendidikan politik dan kemudian sosialisasi berkaitan dengan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah yang hari ini ada, dan saya kira ini adalah langkah cepat dan kemudian langkah progresif dari jajaran TNI melalui Pak Danrem, karena program-program seperti ini terus terang harus saya sampaikan tidak hanya jarang dilaksanakan oleh oleh beberapa lembaga lain, tapi ya khususnya di Maluku kita masyarakat kita masih sangat minim dengan informasi dan kemudian program-program pendidikan seperti ini yang tentu akan sangat berguna manfaatnya bagi masyarakat dan kemudian bagi budaya demokrasi kita. Dan untuk itu saya katakan luar biasa karena sangat edukatif, sangat menginspirasi, dan ini akan menjadi embrio baru jika seluruh jajaran TNI mampu progresif seperti ini. Saya kira kami penyelenggara sebagaimana saya katakan tadi akan merasa sangat terbantu karena ternyata bukan cuma teman-teman media yang bisa merancang kegiatan podcast seperti hari ini, tapi ternyata jajaran TNI juga mampu, sehingga ini menjadi pengalaman baru. Karena jujur saja misalkan saya di hadapan saya 2 host yang salah satunya menggunakan seragam TNI, ini adalah pengalaman terbaru bagi saya dan sangat edukatif, kemudian sangat mengikuti perkembangan zaman, dan saya kira ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih Bapak, saya ikut bangga dari penjelasan Bapak tadi. Nah oke Bapak, sebelum kita mengakhiri live podcast kita kali ini, boleh nggak nih Bapak memberikan closing statement untuk teman-teman semua dan kami yang ada di sini? Baik, terima kasih. Saya kira ini adalah momentum kita berdemokrasi, dan konstitusi kita, undang-undang kita juga memberikan legitimasi kita, rakyat kita untuk memilih secara langsung. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita melalui podcast hari ini bahwa mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ruang demokrasi ini sudah terbuka, kemudian seluruh aturan sudah mengatur tentang tata cara dan kemudian hak dan kewajiban kita. Tapi yang paling terpenting adalah seluruh pemimpin yang akan terpilih nanti, siapapun orangnya, dia akan menjadi pemimpin kita semua. Dan pelaksanaan proses demokrasi ini dalam rangka kemudian menyatukan kita dengan berbagai keberagaman kita, dengan berbagai perbedaan pilihan kita, tapi yang terpenting adalah
kita mampu menunjukkan ke seluruh dunia bahwa Maluku salah satu wilayah yang sangat kental dan dari leluhur kita mengikat kita dengan seluruh tatanan adat istiadat, budaya, persaudaraan yang begitu kuat. Maka Maluku harus mampu menunjukkan kepada mata Indonesia, kepada mata dunia bahwa kita adalah orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di tempat yang memang dianugerahi oleh Tuhan, wilayah yang begitu luar biasa dengan keberagaman yang sejak dahulu kita terbiasa dengan itu, dan kita sudah biasa hidup dalam konteks-konteks yang berbeda, namun tatanan adat kita menjamin kita bahwa kita bersaudara karena leluhur kita memberikan warisan-warisan pela gandong persaudaraan kepada kita. Maka mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terdidik dari leluhur kita, dan kita mampu menunjukkan bahwa kita berbeda dalam pilihan boleh saja, tapi kita adalah orang-orang yang cinta damai, dan kita mampu memaknai proses demokrasi ini dengan sebaik mungkin. Dan yang terpenting tujuan kita adalah satu, kita ingin Maluku ini maju, Maluku ini lebih sejahtera. Maka tidak ada kata lain yang bisa mewujudkannya adalah orang-orang Maluku sendiri, dan momentum inilah yang paling tepat untuk kita memaknai bersama proses demokrasi ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa menjaga, selain proses demokrasi berjalan, kita bisa menjaga tatanan-tatanan lain yang sudah berjalan, dan masyarakat kita bisa sejahtera, daerah kita bisa lebih sejahtera dan maju. Dan inilah yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua membangun dan membawa Maluku menjadi Maluku yang damai, Maluku yang bersaudara, dan Maluku yang humanis. Semoga ke depan Maluku bisa menjadi barometer Indonesia, miniatur Indonesia dalam bertoleransi secara hakiki. Baik, saya Sardakwa Trafela Abdul Melsa Sail, Dan saya Queen Brajusantu Santana, dan narasumber kita Sadik Fuad. Baik, salam kompak dari kami. Salam Kai. kompak. Kai Mese Aman. We love Indonesia forever. Oh ya. Nih hari ini mohon maaf Pak Ketua KPU, hari ini kan bertendang ke podcast Korem 151 Binaya ini. Bagaimana tanggapan Pak Ketua terkait dengan podcast yang ada pada Korem 151 Binaya hari ini? Iya, lagi-lagi saya katakan ini luar biasa karena Pak Danrem sudah memberikan satu pelajaran ke kita semua bahwa ternyata pendidikan itu sangat penting. Salah satunya hari ini adalah bagaimana kita membangun bersama pendidikan politik dan juga pendidikan kecintaan terhadap kebangsaan, dan ini adalah tanggung jawab kita semua tentunya. Dan hari ini Pak Danrem sudah memulai program-program edukasi ke masyarakat dan juga sudah membantu kami secara teknis dari penyelenggara pilkada tentunya, karena lewat program ini kita sudah bisa melakukan sosialisasi dan juga sudah bisa melakukan pendidikan politik terhadap seluruh lapisan masyarakat kita. Dan kita sudah keluar dari metode-metode lama yang mungkin agak kaku. Hari ini dengan hadirnya program podcast bersama dengan Korem 151 Binaya, kita bisa memberikan edukasi dan juga pelajaran-pelajaran penting dan sifatnya informatif pada seluruh masyarakat berkaitan dengan perkembangan, persiapan maupun tahapan pelaksanaan dari pilkada ini tentunya.
saya kira ini adalah langkah yang luar biasa dan kami mengapresiasi sungguh langkah yang dilakukan oleh Pak Jenderal dan jajaran yang telah berkesempatan hari ini mengundang saya dan Ketua Bawaslu untuk hadir di ruang podcast Korem ini untuk memberikan informasi dan juga perkembangan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan. Ada satu pertanyaan Pak Ketua, ini kebetulan ada Pak Ketua Bawaslu Provinsi juga. Ya. Seandainya podcast ini menghadirkan untuk sebagai bahan untuk bagaimana menginformasikan bahwa kandidat dihadirkan untuk training politik lah kira-kira begitu di podcast Korem 151 Binaya. Bagaimana tanggapan Ketua KPU dan ini kebetulan Bawaslu ada nih. Nah, kira-kira seperti apa? Saya kira tentu nanti dari pihak TNI juga ada aturan-aturan yang berlaku. Yang pasti selama tidak dalam kategori kampanye, maka dia akan berada di luar aturan kampanye. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kategori kampanye, tentu bukan tidak bisa, tapi berarti dia sudah menggunakan hak dia untuk melakukan kampanye. Nah, kalau dalam bentuk podcast berarti nanti akan disesuaikan dengan aturan dia masuk kategori kampanye seperti apa. Karena tentu berkaitan dengan kampanye, diatur bentuk-bentuk kampanye, kemudian ada jadwal yang diatur dan waktu-waktu yang ditentukan. Termasuk penggunaan media sosial juga harus terdaftar secara resmi dan saya kira jika dilakukan di dalam masa kampanye dan itu bisa didefinisikan sebagai kampanye, maka harus berpatokan pada ketentuan yang mengatur tentang kampanye tentunya. Oke, yang terakhir kesan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu terkait dengan podcast ini. Saya berharap juga bahwa kalau misalkan seluruh jajaran TNI di tingkat Korem atau Kodam bisa melaksanakan program-program seperti ini, berarti kami dari KPU merasa sangat terbantu karena kita bisa melakukan kerjasama, kemudian kolaborasi bersama dalam rangka mensukseskan pilkada serentak ini dan seluruh daerah di Indonesia mungkin bisa mencontoh Maluku dalam proses pendidikan politik dan sosialisasi. Oke, hari ini di podcast 151 Korem Binaya ini apa kira-kira Jenderal apresiasi ini? Baik, yang pertama terima kasih kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya, undangannya yang kami berikan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku atas kehadiran beliau-beliau ini untuk mengisi acara podcast kami. Itu yang pertama. Tujuan dari podcast kami itu sebenarnya tujuannya adalah pembinaan komunikasi. Pembinaan komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat. Mulai dari stakeholder, mulai dari panitia atau penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda dengan harapan untuk menetralisir tentang pencegahan national security, keamanan nasional. Tapi kalau dikatakan tadi, apakah podcast ini bisa mengundang para calon ke sini? Kalau di TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa TNI itu profesional, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sehingga koridor kita hanya pada komunikasi sosial, membina sinergitas antara instansi, antara tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda untuk membangun negara ini, mencintai negara ini dengan melaksanakan pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan ini diharapkan pertama kondusif, aman, humanis, tentram. Dengan demikian maka semua yang kita sharekan atau kita share di media kita ini diharapkan semua masyarakat mendapatkan suatu edukasi yang baik tentang pendidikan politik, tentang bagaimana etika politik, wawasan kebangsaan, dan pendidikan moral Pancasila. Itu yang kita harapkan. Sehingga podcast kita itu kita tidak masuk ke ranah politik, kita para koridornya yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Maluku.
Harapan terakhir Jenderal, terlepas dari kunjungan Ketua KPU dan Bawaslu ke podcast, Jenderal selaku dan Rem 151 Binaya punya kewenangan ampar sebagian besar di wilayah Maluku. Bagaimana soal pengamanan pilkada ke depan? Nah, kami berharap bahwa ke depan diharapkan pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati, wali kota, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami berharap masyarakat yang memilih tidak boleh terjadi bentrok antara satu yang lain. Beda pandangan, beda politik, tetapi kita tetap dua raga satu jiwa, yaitu tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersaudara Patimura. Itu yang harapan kami. Yang kedua, kami memohon kepada seluruh komponen masyarakat, mulai dari generasi muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen yang ada di sini. Mari kita membangun sinergitas yang humanis, sinergitas yang bisa menjadikan Maluku ini is our home. Maluku adalah rumah kita. Maluku tempat untuk seluruh orang datang ke sini, baik itu lokal, nasional, regional maupun internasional. Sehingga welcome to Maluku, because Maluku is a very beautiful island. Maluku is our home. Itu harapan kita. Sehingga kami sekali lagi, kami selaku TNI Angkatan Darat, khususnya Korim 151 Binaya ini berharap dengan 11 kabupaten yang ada di Maluku ini, diharapkan ke depan pada saat pelaksanaan pemilu atau pemungutan suara, diharapkan tidak terjadi konflik dalam bentuk apapun, apakah konflik horizontal maupun konflik vertikal. Itu harapan kami semua. Mudah-mudahan kita semua tetap mencintai NKRI ini. We love Indonesia forever. Terima kasih, Jenderal.